Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Zimara dengan NIM 182400023. Di sini saya akan memaparkan bagaimana proposal penelitian. Nah, di sini peneliti mengambil judul penafsiran perempuan tentang ayat-ayat gender, telaah tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Al-Quran karya Karimah Hamzah. Mengenai latar belakang penelitian ini, pada akhir abad ke-20 muncul isu gender yang membawa suatu persoalan yang pelik. Konstruk patriarki dinilai sudah mendarah daging pada masyarakat, sehingga kemunculan terkait isu gender mendapat cemooh dari beberapa pihak, seperti kisah Elizabeth Blackwell yang menyelesaikan studi dokternya yang kemudian dia diboikot oleh teman-temannya dengan dalih karena perempuan tidak wajar mendapat pendidikan. Nah, dalam konteks sejarah Islam, persoalan terkait gender sering berlabuh pada penciptaan manusia, yaitu mengenai Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari hal tersebut, banyak yang mengira bahwa perempuan itu tidak ternilai karena dia hanya merupakan bagian dari laki-laki. Nah, selain itu, teks agama atau Al-Quran dipandang menjadi legitimasi atas subordinasi perempuan. Hal tersebut didukung dengan penafsiran-penafsiran yang ada. Nah, penafsiran klasik yang menyimpulkan subordinasi atas perempuan adalah hasil pemikiran laki-laki. Hal tersebut dipandang menjadi akar permasalahan penomorduaan perempuan dalam Islam. Kemunculan mufasir perempuan diharapkan dapat menjawab keganjalan tersebut. Dari latar belakang yang telah disampaikan tadi, peneliti mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konstruk pemikiran mufasir perempuan yang dalam hal ini dikhususkan pada Karimah Hamzah. Dan yang kedua, bagaimana penafsiran ayat-ayat gender menurut tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Al-Quran. Nah, dengan adanya rumusan masalah ini ditujukan agar pembaca atau khususnya peneliti mengetahui konstruk pemikiran mufasir perempuan khususnya pada Karimah Hamzah. Dan yang kedua, untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat gender menurut tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Al-Quran. Manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya pada bidang tafsir, sehingga dapat dipelajari oleh peneliti khususnya dan khalayak umumnya. Manfaat praktis yaitu untuk mampu menumbuhkan pemahaman atas ayat-ayat gender dengan perspektif mufasir perempuan. Poin kelima, kita akan berbicara mengenai definisi operasional. Nah, adanya definisi operasional ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan pada judul skripsi. Kiranya pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu istilah yaitu gender yang perlu dijelaskan. Nah, gender dalam bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Tidak heran apabila sering disinonimkan dengan pengertian seks. Menurut Wilson dalam Sex and Gender menerangkan, gender adalah suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangsih laki-laki dan perempuan sehingga individu tersebut disebut laki-laki atau perempuan. Sedangkan dalam Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam segi peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Prof. Nasaruddin Umar memiliki kesimpulan sendiri mengenai gender. Nah, gender menurut beliau yaitu suatu konsep yang digunakan untuk mengelompokkan laki-laki dan perempuan dari hal sosial dan budaya. Dilihat dari pengertian yang berkembang sampai saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seks dan gender adalah dua istilah yang berbeda. Apabila kita bicara mengenai seks, maka kita akan berbicara mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Sedangkan apabila kita berbicara mengenai gender, maka kita akan berbicara mengenai peran masing-masing. Dari judul yang peneliti ambil, peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu sebagai kajian pustakanya. Yang pertama yaitu tafsir feminis Prof. Quraish Shihab, telaah ayat-ayat gender dalam tafsir Al-Misbah.
Yang kedua yaitu analisa gender dan prinsip-prinsip penafsiran Husain Muhammad pada ayat-ayat relasi gender. Yang ketiga, wajah maskulin tafsir Al-Quran, studi intelektualitas ayat-ayat kesetaraan gender oleh Ahmad At-Tabik. Nah, dari 3 kajian ini peneliti dapat menarik tali merah, yaitu pada penafsiran ini peneliti terdahulu hanya membahas mengenai bagaimana satu mufasir itu menafsiri tentang ayat-ayat gender. Kemudian yang keempat yaitu pemikiran mufasir perempuan tentang isu-isu gender. Yang kelima, Jam'ul Abir, usaha menghimpun kitab tafsir sepanjang sejarah. Dan yang terakhir yaitu hak perempuan bekerja dalam Al-Quran, studi komparasi tafsir Al-Misbah dan Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Al-Quran. Dari beberapa kajian terdahulu yang peneliti dapatkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu itu secara garis besar membahas seputar biografi, metode, dan contoh penafsiran seputar gender. Kemudian terkait karya tafsir mufasir perempuan, penelitian sebelumnya menaruh fokus pada berbagai karya tafsir sehingga pembahasan yang disampaikan hanya singkat. Kemudian penelitian sebelumnya juga membahas hanya pada satu pokok pembahasan, jadi tidak menyeluruh. Mengenai kerangka teori, peneliti di sini mengambil teori hermeneutika, di mana selain membaca teks yang ada yang telah dihasilkan oleh pengarang atau ditulis oleh pengarang, pembaca di sini juga melihat bagaimana pengarang ini menulis karangannya tersebut. Dari teori tersebut, maka peneliti akan membaca bagaimana teks tafsir ini menjelaskan mengenai ayat-ayat gender yang kemudian ditarik lebih jauh lagi bagaimana pengarang menafsiri ayat tersebut demikian. Metode penelitian. Peneliti di sini mengambil jenis penelitian library research dengan memperoleh data-data dari perpustakaan. Mengenai pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan penelitian jenis kualitatif ini, peneliti diharapkan dapat menjelaskan materi sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data terkait. Kemudian mengenai jenis data. Nah, jenis data di sini peneliti mengambil 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu adalah tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Al-Quran karya Kariman Hamzah. Kemudian yang sekunder adalah buku dan jurnal-jurnal terkait. Untuk metode pengumpulan data, peneliti mengambil metode studi pustaka. Kemudian untuk pengolahannya, peneliti mengambil pengumpulan data dan analisis data. Beranjak kepada sistematika penulisan, peneliti mengambil 4 bab, di mana bab ini telah disesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis Fakultas Syariah. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini nanti berisi dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya penelitian ini. Kemudian identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan, dan metode pengolahan data. Kemudian penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, meliputi definisi gender yang pada bab ini penulis memberi pemahaman atas hal-hal terkait judulnya dan akan dibahas lebih lanjut pada bab ketiga. Pada bab ketiga yaitu pembahasan, pada bab ini merupakan bab inti pembahasan dari penelitian ini yang akan membahas penafsiran terhadap ayat-ayat gender oleh mufasir perempuan. Peneliti menggunakan tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsiril Al-Quran karya Kariman Hamzah. Kemudian pada bab keempat yaitu penutup, yang berisi simpulan yang ditarik oleh penulis dari penelitiannya dan saran untuk melakukan penelitian lanjutan dari penulis. Kiranya demikian yang telah disampaikan oleh peneliti.
Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan dan disampaikan terima kasih dan mohon maaf.